Asini roha madihamu doh dame nasian di batamata doh cian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali melalui sapaan firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 yang terambil dari 1 Samuel pasal 7 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Jadi dipaholang anak Israel ma'aka Baal dohot Astarot jala sasada Jahobah dioloi nasida. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sering sekali banyak godaan yang mencoba mengalihkan perhatian kita, fokus kita dari Tuhan. Dan kita melihat lebih menarik apa yang ditawarkan oleh dunia ini, termasuk di dalamnya dengan ilah-ilah, dengan tawaran-tawaran yang berasal dari dunia ini. Kadangkala kita tidak sadar di tengah-tengah kehidupan kita akan jebakan, akan rayuan yang berasal dari dunia ini yang membuat hati kita berbalik dari Tuhan dan menyembah ilah-ilah yang ada di tengah-tengah dunia ini. Baik kita sadari maupun tidak kita sadari, hal itu bisa berupa jabatan, harta, kekayaan, uang, atau dan sebagainya, dalam bentuk dan wujud yang modern, yang ada dan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia. Karena itu bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita agar kita boleh ekstra hati-hati dengan setiap godaan, setiap tantangan, setiap rayuan yang berasal dari dunia ini, sehingga kita tidak terjebak dan masuk ke dalam perangkap dari dunia ini untuk masuk ke dalam penyembahan dewa-dewa atau dalam bentuk yang lainnya. Itu yang disampaikan dalam nats ini. Meskipun bangsa Israel menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Allah secara langsung dengan kasat mata, namun hal itu tidak menjamin iman mereka akan tertancap kuat dan tidak akan pernah berbalik lagi dari Tuhan. Faktanya, kenyataannya, meski mereka melihat secara langsung apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh Tuhan, tetapi sering sekali mereka berbalik arah. Mereka tidak mengikut Tuhan dan menyembah kepada dewa-dewa. Dan itu yang disampaikan dalam nats ini ketika Samuel menyatakan kepada umat itu, di mana hati mereka telah terpaut kepada Asitoret maupun kepada dewa-dewa, dewa Baal pada waktu itu, supaya mereka kembali, mereka berbalik kepada Tuhan dan tidak meneruskan dosa mereka, kejahatan mereka dengan menyembah dewa-dewa yang mereka sembah pada waktu itu. Dan untuk itulah
Tuhan menghadirkan hambanya. Tuhan menghadirkan Samuel untuk menegur, menyampaikan pesan yang dari Allah. Teguran yang begitu keras mengingatkan mereka supaya mereka kembali. Kalau tidak, Tuhan akan menghukum mereka dan tidak melepaskan mereka dari tangan kekuasaan orang Filistin, tetapi mereka akan senantiasa diperbudak dan diperhamba oleh bangsa-bangsa lain oleh karena ketidaktaatan dan ketundukan mereka. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam hal penyembahan kita kepada Tuhan, tidak ada kompromi di dalamnya. Kita tidak bisa menduakan Dia di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan harus menjadi satu-satunya fokus penyembahan kita, yang kita sembah di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya demikian hati kita, pikiran kita, diri kita tidak terpaut, tidak terarah, tidak masuk ke dalam perangkap daripada apa yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi tetap setia, tetap konsisten kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, selagi masih ada waktu, lihatlah hal-hal apa yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kejahatan apakah? Perbuatan apakah? Tindakan apakah yang tidak disukai oleh Tuhan di dalam kehidupan kita? Tetapi mari kita berbalik untuk meninggalkannya. Menyatakan say goodbye, menyatakan selamat tinggal untuk dewa-dewa, untuk ilah-ilah yang hadir dalam situasi dan konteks yang lebih modern, bisa dengan jabatan, uang, dan sebagainya. Tetapi menjadikan Tuhan sebagai pusat, fokus, dan center kita. Sebab hanya Dia yang patut kita sembah, kita puji di tengah-tengah kehidupan kita. Mari, setialah, taatlah hanya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Asini rohama dihamu doh dame nasian di batamata doh cian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tahi. Amin. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali melalui sapaan firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 yang terambil dari 1 Samuel pasal 7 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Jadi di paholang anak Israel ma'aka Baal dohot Astarot jala sasada Jahobah dioloi nasida. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sering sekali banyak godaan yang mencoba mengalihkan perhatian kita, fokus kita dari Tuhan. Dan kita melihat lebih menarik apa yang ditawarkan oleh dunia ini, termasuk di dalamnya dengan ilah-ilah, dengan tawaran-tawaran yang berasal dari dunia ini. Kadangkala kita tidak sadar di tengah-tengah kehidupan kita akan jebakan, akan rayuan yang berasal dari dunia ini yang membuat hati kita berbalik
dari Tuhan dan menyembah ilah-ilah yang ada di tengah-tengah dunia ini. Baik kita sadari maupun tidak kita sadari, hal itu bisa berupa jabatan, harta, kekayaan, uang, atau dan sebagainya, dalam bentuk dan wujud yang modern, yang ada dan yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia. Karena itu bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita agar kita boleh ekstra hati-hati dengan setiap godaan, setiap tantangan, setiap rayuan yang berasal dari dunia ini, sehingga kita tidak terjebak dan masuk ke dalam perangkap dari dunia ini untuk masuk ke dalam penyembahan dewa-dewa atau dalam bentuk yang lainnya. Itu yang disampaikan dalam nats ini. Meskipun bangsa Israel menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Allah secara langsung dengan kasat mata, namun hal itu tidak menjamin iman mereka akan tertancap kuat dan tidak akan pernah berbalik lagi dari Tuhan. Faktanya, kenyataannya, meski mereka melihat secara langsung apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh Tuhan, tetapi sering sekali mereka berbalik arah. Mereka tidak mengikut Tuhan dan menyembah kepada dewa-dewa. Dan itu yang disampaikan dalam nats ini ketika Samuel menyatakan kepada umat itu, di mana hati mereka telah terpaut kepada Asitoret maupun kepada dewa-dewa, dewa Baal pada waktu itu, supaya mereka kembali, mereka berbalik kepada Tuhan dan tidak meneruskan dosa mereka, kejahatan mereka dengan menyembah dewa-dewa yang mereka sembah pada waktu itu. Dan untuk itulah Tuhan menghadirkan hamba-Nya. Tuhan menghadirkan Samuel untuk menegur, menyampaikan pesan yang dari Allah. Teguran yang begitu keras mengingatkan mereka supaya mereka kembali. Kalau tidak, Tuhan akan menghukum mereka dan tidak melepaskan mereka dari tangan kekuasaan orang Filistin, tetapi mereka akan senantiasa diperbudak dan diperhamba oleh bangsa-bangsa lain oleh karena ketidaktaatan dan ketundukan mereka. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam hal penyembahan kita kepada Tuhan, tidak ada kompromi di dalamnya. Kita tidak bisa menduakan Dia di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan harus menjadi satu-satunya fokus penyembahan kita, yang kita sembah di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya demikian hati kita, pikiran kita, diri kita tidak terpaut, tidak terarah, tidak masuk ke dalam perangkap daripada apa yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi tetap setia, tetap konsisten kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, selagi masih ada waktu, lihatlah hal-hal apa yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kejahatan apakah? Perbuatan apakah? Tindakan apakah yang tidak disukai oleh Tuhan di dalam kehidupan kita? Tetapi mari
kita berbalik untuk meninggalkannya. Menyatakan say goodbye, menyatakan selamat tinggal untuk dewa-dewa, untuk ilah-ilah yang hadir dalam situasi dan konteks yang lebih modern, bisa dengan jabatan, uang dan sebagainya, tetapi menjadikan Tuhan sebagai pusat, fokus dan senter kita. Sebab hanya Dia yang patut kita sembah, kita puji di tengah-tengah kehidupan kita. Mari setialah, taatlah hanya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin.